Hari ini kita akan membaca satu bagian ayat, yaitu Efesus 5. Mungkin ini adalah ayat yang sering kali Bapak Ibu dengar, tetapi kita hari ini akan membahas dari perspektif Calvin berkaitan dengan kehidupan keluarga. Dan saya berdoa melalui apa yang disampaikan ini, kita boleh makin menjaga keutuhan dari keluarga kita makin membangun kesatuan itu, dan kita juga boleh makin terus bertumbuh di dalam kasih Kristus ya. Dan bagi kita yang mungkin ada di dalam pergumulan, biarlah firman ini juga boleh menolong kita untuk boleh memperbaharui relasi yang ada di dalam keluarga kita. Efesus pasal 5 kita baca dari ayat 30, 31, 32 dan 33. Dari 31 aja. Efesus 5 ayat ke-31 sampai ke-33. Kita membaca 3 ayat ini bersama-sama. Kita membacanya 2 kali ya. 2, 3. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Waktu kita berbicara mengenai bagian ini, maka Calvin mau mengajak kita melihat bahwa keluarga itu menjadi sesuatu relasi yang sangat penting sekali di dalam kehidupan dari orang-orang Kristen. Nah, signifikansi atau kepentingan dari relasi keluarga ini kita bisa lihat dari ayat yang mana? Yaitu khususnya dari ayat yang ke-32. Di situ Paulus berkata bahwa rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi pada waktu kita melihat kepada satu relasi keluarga, ada satu pengertian yang Paulus ingin kita lihat di dalamnya. Dan pengertian ini berbeda dari pengertian yang Katolik mengerti. Pada waktu Katolik membaca rahasia ini besar, mereka melihat bahwa ini berbicara mengenai sakramen. Karena istilah rahasia di situ bisa ditafsirkan sebagai satu istilah yang berarti sakramen. Maka di situ mereka berkata, pernikahan menjadi salah satu dari 7 sakramen yang ada, selain dari baptisan dan selain daripada perjamuan kudus. Tapi kalau kita membaca bagian dari firman Tuhan yang lain, maka sebenarnya istilah yang digunakan dalam bahasa Yunani yang terjemahkan sebagai rahasia ini sebenarnya berarti ya rahasia, sesuatu yang misteri, sesuatu yang tersembunyi, tetapi yang kemudian dinyatakan. Sesuatu yang mungkin bisa dikatakan melampaui dari kemampuan kita untuk mengerti kebenaran tersebut di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan kitab Ibrani. Di situ ada dikatakan rahasia ini besar. Yaitu apa? Ibadah kita di dalam Kristus. Apa yang dikerjakan Allah bagi kita di dalam Kristus yang membuat kita bisa datang kepada Allah, itu adalah satu misteri yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu kita memandang kepada keluarga, mengapa keluarga menjadi hal yang begitu penting, dan salah satu aplikasi pertama dari sebuah kehidupan yang percaya atau berada di dalam pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin melalui keluarga kita menyatakan Allah. Kalau Bapak Ibu komparasi dengan Kejadian, di situ ada satu kalimat yang Tuhan katakan yang penting sekali bagi kita untuk mengetahui identitas diri kita. Siapakah manusia itu? Manusia itu adalah ciptaan Tuhan, dan manusia itu dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Berarti bahwa pada waktu kita melihat diri kita, pada waktu kita melihat manusia yang lain dalam kehidupan kita, di situ kita bisa melihat ada gambar Allah di dalam diri kita, dan ada gambar Allah di dalam semua ciptaan manusia yang lainnya. Tetapi kalau kita tanya lagi, gambar Allah seperti apakah itu? Maka ada banyak hal yang kita bisa bicarakan. Kemampuan rasio yang dimiliki oleh manusia, kemampuan manusia untuk mengerti, kemampuan manusia untuk menganalisa, kemampuan manusia untuk berkomunikasi, kemampuan manusia untuk beribadah, bagian dari manusia yang yang tidak kelihatan, dan bagian dari manusia yang kelihatan yang bisa menjadikan apa yang
menjadi keinginan yang tidak kelihatan itu terwujud di dalam kehidupan kita. Seperti Allah yang mencipta langit dan bumi dan isinya ini. Tetapi hal lain yang juga Paulus ingin kita lihat, yang Calvin nyatakan bagi diri kita adalah, pada waktu kita berkata bahwa ini adalah rahasia di mana ketika kita melihat kehidupan keluarga, relasi suami dan istri, itu menggambarkan Kristus dan jemaat. Maksudnya adalah pada waktu kita menempuh kehidupan keluarga dan kita membangun relasi dua menjadi satu itu di dalam kehidupan keluarga, maka disitulah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi seperti Kristus. Atau kalau Bapak Ibu bertanya kayak gini, bagaimana saya bisa menjadi orang yang menyatakan Allah di dalam kehidupan saya? Yaitu jadilah orang yang diajarkan oleh kitab suci dalam kaitan relasi keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pada waktu engkau menjalankan prinsip ini di dalam kehidupan keluargamu, maka disitulah engkau menyatakan secara lebih jelas apa yang menjadi karakter Kristus, sifat Allah di dalam kehidupanmu. Nah, ini membuat Calvin melihat keluarga itu sebagai hal yang sangat penting sekali. Ketika seseorang itu membangun keluarga itu bukan hanya menyatakan dua orang yang berbeda pribadi, dua orang yang berbeda, satu laki-laki, satu perempuan yang menjadi satu. Tetapi Calvin melihat pernikahan itu, dua menjadi satu itu memiliki satu tujuan untuk mengangkat kita kepada satu level yang lebih tinggi lagi. Lebih jauh lagi di dalam kehidupan keluarga. Yaitu menyatakan relasi ini. Atau misteri antara Allah dengan jemaatnya. Atau antara Kristus dengan jemaatnya di dalam kehidupan dari keluarga kita. Atau istilah lainnya adalah kita bisa menyatakan karakter Kristus, kita bisa menyatakan kesucian Allah, kita bisa menyatakan kasih, belas kasih, kemurahan, pengampunan Allah itu bukan hanya di dalam gereja, tetapi terutama di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang salah satu menjadi satu perubahan yang diakibatkan oleh Martin Luther di dalam reformasi yang dia kerjakan. Pada waktu zaman Martin Luther hidup, orang-orang Katolik atau orang-orang Kristen itu memiliki satu pemikiran kalau yang namanya suci itu berarti hidup sendiri. Yang namanya suci tidak menikah. Yang namanya kesucian bisa diperoleh di dalam biara. Ketika mereka berkumpul di dalam biara, mereka berdoa di situ, mereka menyapu biara, mereka melayani di dalam biara, maka itu menyatakan satu kehidupan yang suci dan kudus. Tapi kehidupan yang ada di luar adalah kehidupan yang berdosa. Tetapi di dalam reformasi dari Luther, dia berkata bahwa kalau engkau ingin kudus, engkau ingin suci, tempatnya bukan di dalam biara, tetapi tempatnya di dalam keluarga. Jadi pada waktu engkau menyapu rumah dan membersihkan rumah, disitulah engkau menyatakan kesucian hidup. Pada waktu engkau mengasihi istrimu, disitulah engkau menyatakan kesucian hidup. Pada waktu istri tunduk kepada suaminya, disitulah kesucian hidup. Pada waktu suami mungkin membersihkan rumah dan membuang sampah, disitulah kesucian hidup. Pada waktu suami menolong istrinya dan istri menolong suaminya, disitulah kita bisa bertumbuh di dalam kekudusan. Jadi prinsip kekudusan bukan sesuatu yang membawa kita menyingkir dari dunia, menjauh dari kehidupan keluarga. Tetapi justru itu membuat kita masuk dalam kehidupan keluarga, ke dalam dunia. Dan berusaha menerapkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan di dalam kehidupan relasi itu. Jadi pada waktu kita melihat kehidupan keluarga, mengapa kehidupan keluarga itu begitu penting sekali? Karena kehidupan keluarga menjadi satu sarana yang Tuhan gunakan untuk kita makin menjadi seperti Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada waktu kita berkata kenapa kehidupan keluarga itu begitu penting. Calvin mau mengajak kita melihat dari kata yang sering kali diucapkan di dalam pernikahan. Pada waktu seseorang itu menikah,
maka laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Maksudnya bagaimana laki-laki itu meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya? Maksudnya adalah seperti ini. Pada waktu seseorang menikah, maka ketika dia harus memilih antara orang tuanya dengan istrinya, siapa yang dia harus pilih? Bapak-bapak, istri atau orang tua? Kalau orang Chinese ngomong, ya tentu orang tua dong. Ada amin? Itu budaya yang salah ya. Apapun budaya yang lebih meninggikan orang tua atau lebih mengutamakan orang tua dari keluarga, Alkitab bilang itu nggak benar. Pada waktu seseorang menikah, seorang laki-laki harus lebih mengutamakan istrinya. Harus lebih memilih istrinya daripada orang tuanya kalau sampai orang tuanya membenturkan diri mereka dengan istrinya. Karena pada waktu seseorang menikah, maka yang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tapi kalau kita berbicara seperti ini, Calvin juga ajak kita melihat seperti ini. Tapi kan di dalam 10 perintah Allah ada hukum yang kelima. Hukum yang kelima itu mengajarkan bahwa anak-anak harus menghormati orang tuanya. Kalau anak-anak harus menghormati orang tuanya, bukankah tindakan seorang laki-laki ketika menikah dengan seorang perempuan, lalu kemudian lebih memilih istrinya daripada orang tuanya, itu adalah sesuatu yang menghina orang tuanya. Ketidaktaatan kepada orang tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini Calvin berkata seperti ini. Jangan salah. Pada waktu seseorang menikah, baik laki-laki ataupun si perempuan, tidak pernah boleh melanggar hukum yang kelima. Karena pada waktu Tuhan memberikan hukumnya kepada manusia, Tuhan kita berbeda dengan Tuhannya orang Muslim. Orang Muslim punya Tuhan berkata, nubuat yang terbaru itu meniadakan nubuat yang terdahulu. Tetapi di dalam iman Kristen mengatakan semua nubuat yang Tuhan nyatakan kepada diri kita itu tidak pernah ditarik kembali oleh Tuhan. Tidak pernah perlu dikoreksi oleh Tuhan sehingga menjadi lebih sempurna. Dan ketika Tuhan berbicara, dia tidak pernah menyesal akan kebenaran yang sudah dia nyatakan. Karena tidak ada satu iota pun dari firman Tuhan yang akan dihapus atau boleh dihilangkan dari semua kitab suci yang kita miliki ini. Atau dari semua kebenaran wahyu Tuhan yang kita pegang ini. Jadi pada waktu Tuhan berkata bahwa laki-laki dan perempuan itu bersatu. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Hal ini tidak boleh meniadakan hukum dari yang kelima itu. Laki-laki dan perempuan harus menghormati orang tuanya. Dan hal ini lebih ditekankan lagi di dalam Ulangan 21. Kalau Bapak Ibu buka Ulangan 21 dari ayat yang ke-18. Di situ ada satu peringatan yang keras sekali yang Tuhan berikan melalui Musa kepada orang tua dan anak-anak. Di sini dikatakan, apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan haruslah berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Jadi ini adalah satu hukum yang Tuhan sudah nyatakan. Dan ini juga satu hukum yang manusia tidak pernah boleh abaikan walaupun mereka sudah menikah. Maksudnya adalah hukuman matinya untuk saat ini sudah nggak berlaku lagi ya. Israel dulu dirajam mati di depan semua orang, ya kita nggak seperti itu. Tetapi prinsip anak harus menghormati orang tua itu adalah prinsip yang tidak pernah boleh
dihapuskan dari kehidupan umat percaya dan manusia di dalam dunia ini. Khususnya orang percaya. Kenapa? Karena kalau kita menikah, lalu kita membuang orang tua kita tidak menghargai mereka, tidak menghormati mereka, bagaimana kita bisa bersaksi di dalam dunia? Bagaimana kita bisa menyatakan kalau saya memiliki Allah yang benar, Allah yang penuh dengan cinta kasih, kemurahan, yang mencipta manusia dan menghendaki yang baik di dalam kehidupan manusia. Ini nggak mungkin terjadi. Makanya pada waktu kita mentaati satu kebenaran firman yang lain tidak boleh diabaikan. Tapi Calvin tidak berhenti di sini. Calvin mau mengajak kita melihat, kalau konsekuensi dari tidak menghormati orang tua adalah mati, begitu seriusnya ketaatan kepada orang tua, dan Tuhan berkata bahwa pernikahan di mana laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, itu adalah sesuatu yang harus menjadi pilihan yang lebih utama daripada orang tua. Mau tanya, kalau sampai laki-laki dan perempuan bercerai, suami meninggalkan istrinya, konsekuensinya bagaimana? Saya nggak ngomong mati lah. Tetapi yang saya mau ngomong, konsekuensinya pasti lebih besar dari seorang anak menghina dan tidak menghormati orang tuanya. Jadi dari sini Calvin mau mengajak kita melihat bahwa relasi pernikahan itu begitu penting, begitu signifikan, begitu harus kita jaga dan pelihara dengan baik di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Tapi untuk itu apa saja yang kita perlu perhatikan di dalam kehidupan pernikahan ini? Ada beberapa hal yang Calvin angkat bagi kita untuk kita bisa perhatikan. Pertama adalah pada waktu kita menikah, kita bisa mempelajari prinsip ini dari kalimat dua menjadi satu. Maksudnya bagaimana? Pada waktu seseorang menikah, hal pertama yang kita bisa pelajari dari kalimat itu adalah pernikahan harus menyatakan kedamaian. Pernikahan harus menyatakan kesatuan. Dua menjadi satu. Dan dua menjadi satu ini kenapa bisa berkaitan dengan kedamaian? Karena dua menjadi satu itu tidak lepas dari apa yang Tuhan katakan kepada Musa di dalam kitab Kejadian. Maksudnya adalah pada waktu kita baca kalimat ini, larilah kembali ke dalam konteks Kejadian pasal 2. Dan di dalam konteks Kejadian pasal 2, pada waktu Allah mencipta manusia, walaupun di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28 itu dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah gambar Allah. Laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan itu dibentuk dari debu tanah, seperti itu. Tetapi menarik sekali, Musa atau Tuhan menyatakan kepada kita bahwa walaupun laki-laki dan perempuan dibentuk dari debu tanah, tetapi ada perbedaan dari cara Tuhan mencipta laki-laki dan cara Tuhan mencipta perempuan. Laki-laki dicipta dari membentuknya dari debu tanah, lalu setelah itu Allah menghembuskan nafas hidup kepada diri dia, lalu dia menjadi makhluk yang hidup. Tapi perempuan bagaimana? Di dalam kitab Kejadian dikatakan, ketika manusia telah melihat segala sesuatunya dan memberikan nama kepada ciptaan Tuhan, manusia tidak melihat ada satu pasangan yang cocok dengan diri dia, yang sepadan dengan diri dia. Lalu Tuhan membuat manusia itu tertidur. Lalu diambillah tulang rusuk dari laki-laki, lalu dibentuklah seorang perempuan dari tulang rusuk itu. Pada waktu kita melihat ini, Calvin berkata, ini sebenarnya satu pengajaran penting bagi diri kita. Tuhan seringkali ketika mendidik kita, dia menggunakan simbol-simbol seperti ini atau pengertian seperti ini, gambaran seperti ini atau cara kerja seperti ini untuk menunjukkan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, maksudnya mau mengatakan apa? Maksudnya adalah kayak gini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang menjadi pasanganmu itu bukan orang lain, tetapi itu adalah
bagian dari dirimu. Kalau saya berpikir bahwa saya adalah keturunan dari papa mama saya, istri saya adalah keturunan dari papa mama dia, dan istri saya bersumber, kalau dirunut-runut, bersumber dari Hawa. Saya dirunut-runut misalnya bersumber dari Adam kayak itu. Dan Hawa dan Adam tidak memiliki hubungan sama sekali satu dengan yang lain. Dibentuk secara terpisah dari satu dengan yang lain. Wajar nggak kalau mereka ngotot-ngototan untuk mempertahankan derajat dan posisi? Saya kira itu akan menjadi sesuatu yang wajar. Dilihat dari mana? Kita sendiri di dalam pernikahan seringkali ngotot-ngototan kan. Tetapi bagaimana kalau ketika kita melihat kepada kejadian, lalu kita menemukan bahwa Adam mau marah sama Hawa. Karena dia anggap Hawa menjengkelkan seperti itu. Tapi pada waktu dia melihat kepada Hawa, yang dia lihat itu siapa? Ini belahan diriku loh. Karena apa? Hawa itu dari diriku loh. Misalnya tubuhku terbagi menjadi dua seperti itu. Wajar nggak kalau saya marah kepada diri saya sendiri? Wajar nggak kalau saya merendahkan diri saya sendiri? Wajar nggak kalau saya menghina diri saya sendiri? Calvin berkata enggak. Jadi pada waktu kita berbicara dua menjadi satu, itu berarti bahwa kita harus bisa melihat pasangan kita itu sebagai bagian dari diri kita. Dan ini membuat pada waktu kita melihat pasangan kita adalah bagian dari diri kita, maka pada waktu kita melihat ada kesalahan, keburukan, kejelekan dari pasangan kita, kekurangan dari pasangan kita, itu berarti adalah kejelekan, keburukan, kekurangan dari diri kita sendiri. Ini prinsip dua menjadi satu ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa pada waktu kita menikah, oke lah kalau dirunut-runut papanya beda dengan papaku kayak gitu. Keluarganya beda dengan keluargaku. Tetapi Tuhan mau mengatakan ada hal yang lebih mendalam dari apa yang kita lihat dengan mata kita. Sejak awal dari Tuhan mencipta manusia, Tuhan mencipta manusia itu sebagai satu belahan dari manusia yang lain. Dan ini menjadi satu kebenaran yang harus kita pegang, kita jaga. Dan kita tidak boleh anggap sebagai pernikahan sebagai dua orang yang berbeda, tetapi adalah satu. Yang kedua adalah pada waktu kita melihat kepada kalimat ini juga, dua menjadi satu. Maka pernikahan itu adalah sesuatu yang harus menyatakan kesetiaan. Kenapa bisa setia? Karena kalau kita sampai ribut dengan pasangan kita, kita bercerai dengan dia, itu berarti kita membuat tubuh kita terbagi-bagi, terpecah. Dan kita tidak mungkin terbagi. Apalagi kalau pernikahan itu mencerminkan kesatuan dari Allah. Berarti kita mau menyatakan Allah yang terpecah-pecah, terbagi-bagi. Nah ini yang membuat Calvin kemudian berkata, di dunia memang ada kondisi di mana budaya mengajarkan laki-laki itu boleh memiliki lebih dari satu istri. Ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu. Tetapi di dalam kekristenan kita tidak boleh melihat itu sebagai satu kebenaran. Karena apa? Pada waktu kita menikah dengan istri kita yang pertama, kita membagi diri kita menjadi 2. Tapi pada waktu kita menikah dengan istri kita yang kedua, diri kita gimana? Terpecah lagi, dan terpecah lagi seperti itu. Itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena pada waktu seseorang menikah, maka pernikahan itu adalah merupakan kesatuan dari 2 pribadi menjadi satu. Nah itu sebabnya pada waktu kita melihat kepada pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi atau ahli Taurat kepada Yesus Kristus. Ketika mereka bertanya, Tuhan, bolehkah orang menceraikan istrinya? Yesus bilang, apa yang dikatakan oleh Tuhan atau Musa?
Dua menjadi satu, dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi mereka berkata, Tuhan, tapi Musa memberikan kepada kami pengajaran bahwa orang boleh menceraikan istrinya kalau dia mengeluarkan surat cerai kepada pasangannya. Yesus berkata apa? Benar, Musa mengatakan itu. Tetapi tahu tidak bahwa perceraian yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya itu adalah kecuali karena zina, itu adalah menunjukkan kekerasan hatinya. Di dalam budaya orang Israel ada satu pemahaman, laki-laki itu punya derajat yang lebih tinggi dari perempuan. Dan sebagai laki-laki yang punya derajat yang lebih tinggi dari perempuan, ini bukan Alkitabiah ya, tapi ini di dalam budaya orang Israel. Mereka berpikir bahwa laki-laki boleh memperlakukan pasangannya sesuka hati mereka. Kalau mereka melihat pasangannya itu misalnya kurang cantik, kurang pintar dibandingkan dengan perempuan yang lain, pasangannya kurang bisa memberikan kekayaan kepada suaminya seperti itu, suami bisa secara sepihak memutuskan untuk bercerai dengan pasangannya. Tapi Yesus dan Musa berkata seperti ini, itu adalah karena kekerasan hatimu. Maksudnya adalah apa? Sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan kecuali kalau pasanganmu itu berzina atau memiliki selingkuhan. Baru hal itu boleh engkau lakukan. Tetapi kalau engkau masih tetap menjalankannya untuk bercerai padahal istrimu itu tidak melakukan perselingkuhan, hidupnya baik-baik, hidupnya setia, itu mau menyatakan apa? Kekerasan hati dari si laki-laki. Itu mau menyatakan apa? Ketidaksetiaan dari laki-laki. Itu mau menyatakan bahwa laki-laki itu lebih memilih menahan, lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang memalukan daripada menjaga keutuhan dari keluarganya. Atau istilah lainnya adalah, itu mau menyatakan, engkau tidak tahu malu deh. Kalau engkau sampai menceraikan istrimu, kalau bukan karena perzinahan. Jadi pada waktu seorang suami dan istri itu dipersatukan, dua menjadi satu, itu harus menjadi satu kebenaran yang membuat kita mengerti Tuhan sebenarnya ingin kita setia kepada pasangan kita. Karena dia adalah diri saya adalah bagian dari diri dia. Dan kita tidak boleh membuat hal menjadi kesatuan itu terpecah. Karena apa? Tuhan sudah mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan ini juga adalah satu kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi kita kan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang apa yang menjadi karakter Tuhan, yang Tuhan ingin nyatakan kepada umatnya, baik di dalam perjanjian lama atau di dalam perjanjian baru. Kira-kira apa karakter Tuhan itu ya? Mungkin kita akan ngomong, kasih dong. Betul nggak kasih? Ya tentunya kasih, salah satu karakternya. Dari mana? Dari tindakan orang Israel yang berdosa, tapi tetap mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita banyak sekali melihat bagaimana Tuhan bersabar dengan orang-orang yang berdosa itu. Di dalam perjanjian baru kita bisa melihat bagaimana Allah itu mengasihi kita dengan mengorbankan Kristus untuk menebus diri kita. Jadi pada waktu kita berkata apa yang menjadi karakter Tuhan? Ya kasih dong, apalagi di dalam Yohanes dikatakan Allah itu adalah kasih. Tapi kalau Bapak Ibu baca lebih teliti lagi, Bapak Ibu akan menemukan ada satu karakter yang sangat menonjol sekali dari Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yaitu apa? Ketika Tuhan memberikan hukumnya kepada manusia. Dan hukum itu diberikan supaya manusia mentaatinya. Manusia mengerti satu hal. Saya orang berdosa. Saya adalah orang yang sudah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Padahal Tuhan menyelamatkan saya untuk taat kepada hukumnya. Baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Tetapi mohon tanya. Tuhan pernah meninggalkan Israel? Perjanjian lama ngomong tidak. Tuhan selalu setia kepada Israel. Dalam perjanjian baru gimana? Tuhan juga selalu setia kepada kita di dalam Kristus. Jadi apa yang menjadi karakter Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan pernikahan? Setia. Suami
lihatlah istrimu sebagai bagian dari dirimu. Jangan suka berantem dengan mereka. Jangan meremehkan dan merendahkan mereka. Tapi lihatlah kerendahan mereka, kekurangan mereka, keremehan mereka itu adalah bagian dari diri kita. Karena mereka satu dengan diri kita. Tetapi juga lihatlah bahwa Tuhan ingin menyatakan kesetiaan Tuhan di dalam relasi kita dengan pasangan kita. Yang ketiga adalah pada waktu kita bicara tentang pernikahan, kita bisa lihat juga dari ayat yang ke-33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Apa yang menjadi karakter ketiga yang harus ada di dalam keluarga untuk membuat kita bisa menyatakan Kristus, yaitu saling menghormati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pasangan suami istri itu adalah pasangan yang harus berelasi berdasarkan kasih, tetapi kasih yang didasarkan pada dari hati yang saling menghormati satu dengan yang lain. Bukan saling menghina. Kadang-kadang di dalam keluarga kita suka melihat suami istri itu mungkin ribut kayak gitu. Tetapi pada waktu mereka ribut, seringkali kita juga menjumpai ada kata-kata yang menyakitkan keluar. Kata-kata yang menghina, kata-kata yang merendahkan keluar dari mulut kita kepada pasangan kita. Boleh enggak? Itu bukan sesuatu yang diperbolehkan. Karena pada waktu kita merendahkan pasangan kita, maka hal itu tidak mungkin membuat atau hal itu tidaklah menyatakan cinta kasih kepada diri dia. Atau kalau mau lebih detail saya ngomong kayak gini. Di dalam ayat ini, di situ ada pengertian. Memang hendaklah saling menghormati, itu adalah sesuatu yang muncul. Saling menghormati itu adalah sesuatu yang diperkatakan kepada si perempuan. Tetapi tanggung jawab si laki-laki itu adalah mengasihi istrinya. Jadi pada waktu kita berbicara seperti ini, di mana letak suami istri itu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukankah yang harusnya menghormati suami itu adalah istri? Bahkan di dalam bahasa aslinya, sebenarnya kata yang yang secara literal itu bukan menghormati yang muncul, tetapi takutlah kepada suamimu. Jadi suami harus mengasihi istri, tetapi istri harus takut kepada suaminya. Takut maksudnya gimana? Suaminya keras, suaminya adalah orang yang mungkin mengerikan, sehingga istrinya harus taat kepada suaminya, atau sebaliknya, untuk supaya istrinya taat kepada suaminya atau takut kepada suaminya, suami harus berlaku keras dan kejam kepada istrinya, seperti itu. Bukan. Kalau kita bandingkan dengan bagian lain dari surat Paulus dan kebenaran kitab suci, maka kita mendapatkan istilah takut itu bukan berbicara mengenai istrinya ketakutan. Tetapi istrinya takut itu berarti istrinya itu menghormati suaminya dan menundukkan dirinya di bawah suaminya. Suaminya bukan menjadi pribadi yang mengancam istrinya sehingga membuat istrinya ketakutan. Tetapi suaminya mengasihi istrinya, tetapi istrinya belajar untuk menghormati suaminya dan menundukkan diri di bawah suaminya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Mungkinkah istri menghormati suami dan tunduk kepada suaminya kalau suaminya menghina istrinya? Mungkin tidak. Saya yakin seorang guru kalau mendidik muridnya dan muridnya tahu gurunya tidak menghargai diri dia, guru itu tidak mungkin mendidik muridnya lagi. Dan murid juga nggak mau dengar dia. Contoh lain, saya seringkali bertemu dengan jemaat yang ngomong kayak gini. Pernah bergumul kayak gini, Pak, gimana ya saya harus bersikap dengan seorang pendeta? Bukan, kenapa? Karena pendeta itu mengajar sesuatu, tetapi hidupnya bertentangan dengan apa yang dia ajarkan. Saya nggak bisa loh duduk di bawah situ dengerin dia ngomong, sedangkan saya tahu semua hidup dia itu bertolak belakang, ya hampir semua lah ya, bertolak belakang dengan apa yang dia ajarkan.
Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau seseorang itu sudah memandang rendah seseorang, dia nggak mungkin lagi mau mendengar, mentaati, melakukan, menghormati pribadi yang dia rendahkan itu. Dan istri diminta untuk menghormati suaminya. Berarti istri harus bisa melihat ada sesuatu yang baik kepada suaminya dan harus melihat apa yang baik pada diri suaminya, baru dia bisa menghormati suaminya. Dan relasi ini harus muncul di dalam kehidupan istri kepada suaminya. Tetapi bagaimana dengan suami? Suami dikatakan mengasihi kan istrinya. Suami tidak diperintahkan untuk takut kepada istrinya, tetapi mengasihi istrinya. Apakah itu berarti bahwa saling menghormati itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan keluarga? Baik dari istri kepada suami maupun suami kepada istrinya. Jawabannya iya. Contohnya gimana? Saudara, sama prinsipnya. Kalau laki-laki itu tidak melihat sesuatu yang baik dari pasangannya, dia bahkan merendahkan pasangannya. Misalnya pasangannya selingkuh kayak gitu. Kira-kira dia bisa mengasihi istrinya tidak? Saya yakin tidak bisa. Karena itu cinta kasih juga harus didasari dari hati yang menghormati pasangannya. Makanya hal ketiga di dalam kita menyatakan karakter Tuhan dalam kehidupan keluarga. Baik suami atau istri itu harus bisa saling menghormati satu sama lain. Termasuk ketika seseorang itu menegur pasangannya karena dianggap bersalah, maka peneguran itu bukan dengan cara merendahkan pasangannya, tetapi dengan cara menegur dengan hormat kepada pasangannya. Itu adalah hal yang penting. Tetapi kalau kita tarik lebih lanjut, mungkin kita bertanya seperti ini. Kenapa Tuhan gak ngomong suami menghormati istri saja ya? Seperti istri harus menghormati suaminya. Tapi kenapa Tuhan berkata bahwa suami harus mengasihi istri, tetapi istri yang harus menghormati suaminya? Nah di sini Calvin mengatakan seperti ini. Karena sebabnya suami itu adalah kepala. Alkitab memang mengatakan suami adalah kepala atas istri. Tetapi kalau Tuhan hanya mengatakan suami engkau adalah kepala atas istrimu, dan suami bukan orang yang harus menjalankan tugas mengasihi istrinya, maka suami ada satu kecenderungan untuk mau menekan, untuk mau menindas, untuk mau menyatakan bahwa dirinya harus ada di atas istrinya. Dan istri, kenapa suami akan lakukan itu? Karena istri punya kecenderungan, karena dia berdosa, ingin selalu mempertanyakan kebijakan suaminya dan pimpinan suaminya dan hal-hal baik yang ada pada diri suaminya. Jadi akibatnya adalah suami akan terus merasa dia ada di atas daripada istrinya, dan istri akan berada di bawah untuk dia terus tidak pernah mau mengalah kepada istrinya. Tetapi kalau suami dikatakan engkau harus mengasihi istrimu, apa yang akan terjadi? Suami tetap kepala, tetapi demi kasihnya kepada istri, dia akan belajar untuk menanggung bersama kesulitan yang ada pada istrinya. Dia akan belajar untuk melakukan pengorbanan diri demi untuk kebaikan dari istrinya atau keutuhan dari kehidupan keluarga itu. Saudara boleh bandingkan dengan 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Dulu saya pernah kutip ayat ini, tapi kita boleh baca kembali karena ini adalah ayat yang sangat penting sekali. Kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi di sini ada satu bagian dari ayat Alkitab yang mengatakan ternyata suami juga harus menghormati istri.
Dan ternyata suami juga bukan hanya menghormati istri, tapi dia harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan istrinya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Dan semua itu hanya bisa dilakukan dengan cara bagaimana? Dengan satu kalimat, suami kasihlah istrimu. Bukan suami, engkau adalah kepala atas istrimu, istri tunduklah kepada suamimu. Bukan hanya itu. Jadi dengan begitu suami akan tetap menjadi kepala, dia akan memimpin keluarganya. Tetapi demi untuk bisa memimpin keluarganya menuju kepada sesuatu yang baik, dia akan rela untuk mengorbankan dirinya dan menanggung kesulitan bersama dengan istrinya. Untuk kebaikan dari kehidupan keluarga itu ya. Jadi ada kerelaan untuk saling menanggung kesulitan dan saling menghormati, karena kita saling menghormati dan karena ada satu pengertian bahwa kita bukan dua, tetapi kita sekarang adalah satu di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menyatukan keluarga kita. Terakhir, pada waktu kita berbicara mengenai hal ini, hal yang menjadi karakter yang harus muncul adalah satu kesadaran, relasi yang dua menjadi satu, itu bertujuan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menikah itu tentunya dasarnya ada dasar cinta kasih di situ. Tetapi menikah juga bukan hanya karena laki-laki sayang perempuan itu sayang suaminya atau saling mencintai satu sama lain. Tetapi kesatuan itu juga ada perjanjian di dalamnya. Ada satu ikatan yang Tuhan berikan di dalam relasi suami istri itu di hadapan Tuhan. Dan ini membuat pada waktu kita menikah satu sama lain, ada satu kebenaran yang harus kita jalankan. Ada satu relasi yang kita tidak boleh pecah dalam hidup kita. Ada usaha untuk mempersatukan dua pribadi yang berbeda atau dua hal yang bertolak belakang dan bertentangan. Ada satu usaha supaya kita tidak saling ribut satu sama lain dan saling menghormati satu sama lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya kita beribadah di hadapan Tuhan. Jangan cuma pikir, oh tujuannya itu adalah supaya kami makin bahagia, kami makin baik di dalam relasi, kami makin mencapai apa yang menjadi ideal kami atau ide kami mengenai satu pernikahan yang berbahagia itu seperti apa. Betul, itu akan tercapai kalau saudara menjalankan prinsip ini. Tapi saya mau ajak kita, Calvin mau ngajak kita juga melihat, itu bukan satu-satunya tujuan kita menikah. Tujuan yang utama di dalam kita menikah adalah melalui relasi suami istri yang baik itu dua menjadi satu. Ibadah kita kepada Tuhan tidak terhalangi. Ini berarti bahwa suami harus menjadi pribadi yang menolong istrinya untuk bisa taat kepada hukum Tuhan. Istri harus menjadi pribadi yang menolong suaminya untuk taat kepada hukum Tuhan. Menolongnya bagaimana? Menolongnya bukan hanya, oh suamiku engkau sudah berdosa loh. Itu pelanggaran terhadap hukum Tuhan, gak boleh dilakukan. Bukan cuma seperti itu. Tetapi istri harus menjadikan dirinya satu pribadi yang membuat suaminya tidak kesulitan untuk menjalankan hukum Tuhan. Suami harus menjadikan dirinya sebagai satu pribadi yang tidak membuat istrinya sulit di dalam menjalani hukum Tuhan. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Kalau suaminya itu ngeyelan, nggak mengasihi istri, suka membuat istrinya emosi, kira-kira istrinya akan susah mengasihi suami dan memberi pengampunan kepada suaminya tidak? Kalau istrinya selalu mempertanyakan keputusan dari suaminya, apa-apa dianggap kurang baik, ada yang kurang. Kira-kira suaminya bisa menjadi orang yang dengan rela hati mengasihi istrinya atau tidak? Nggak mungkin kan? Tetapi pada waktu kita melakukan hal itu, Petrus berkata, jangan kira engkau baik-baik. Jangan kira kita dalam kondisi di mana Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tetap berkenan kepada kita. Ingat, ketika engkau terus memelihara kerenggangan, perselisihan di dalam kehidupan keluarga,
Tuhan juga nggak mendengar doamu loh. Jadi kita harus bagaimana? Kita harus mengerti bahwa hidupan keluarga mencerminkan Kristus. Hidupan keluarga adalah sarana yang Tuhan pakai untuk membawa kita bisa beribadah di hadapan Tuhan. Dan itu membuat kita masing-masing menjaga hidup kita, menjaga sikap kita terhadap pasangan kita, saling mengerti supaya bagaimana? Supaya masing-masing dari pribadi kita bisa beribadah di hadapan Tuhan. Saya kira itu adalah prinsip-prinsip yang penting di dalam kita membangun keluarga yang harus muncul di dalam relasi antara suami dengan istri. Baru kita bisa dipakai oleh Tuhan dengan satu pengertian, kita makin serupa dengan Kristus, kita makin menyatakan Allah dan makin serupa dengan Allah di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam konteks keluarga. Saya harus stop di sini karena waktu kita sudah habis. Mari kita masuk di dalam doa ya. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran-Mu. Tolong kami untuk hidup seperti apa yang telah dinyatakan oleh firman-Mu melalui hamba-Mu Calvin. Tolong kami ya Tuhan menguji diri kembali akan hal-hal yang kurang dalam hidup kami. Bahwa kami untuk lebih menyatakan Kristus dan menyatakan kalau diri kami adalah seperti Allah. Karena Engkau telah mencipta kami sebagai gambar Allah. Seperti yang Engkau kehendaki dalam kehidupan keluarga kami dan melalui pasangan kami. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu dan kiranya Engkau boleh makin mereformasi kehidupan dari keluarga anak-anak-Mu. Sehingga boleh mencerminkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.